Shalom, perkenalkan nama saya Rolianti Lauli dari grup D semester 3. Saya akan memaparkan penjelasan mengenai perbedaan individu sehingga menyebabkan perbedaan hasil belajar. Dalam proses pembelajaran, guru tidak cukup hanya dengan menyampaikan materi pembelajaran saja atau yang biasa disebut dengan transfer ilmu. Karena di dalam pembelajaran terdapat beberapa aspek penilaian yang harus dilakukan guru terhadap siswanya. Oleh karena itu, demi terwujudnya tujuan belajar dengan hasil yang optimal, maka guru perlu mengenal karakteristik masing-masing siswa. Kita akan menjumpai bahwa variasi individual biasanya merupakan hasil antara pengaruh keturunan dan pengaruh lingkungan secara bersamaan, yang akhirnya menghasilkan manusia yang unik. Oleh karena itu, sebagai seorang guru hendaknya mampu memahami karakteristik maupun sifat-sifat dari masing-masing individu atau siswanya dengan cara maupun metode yang khusus dan mengaplikasikannya langsung dalam pembelajaran sehingga mengetahui perbedaan peserta didiknya dan bagaimana cara untuk mengatasinya sehingga dengan cara-cara mudah tangkap atau dipahami siswa sehingga siswa dapat mendapatkan hasil pembelajaran secara maksimal tanpa merasa tertekan. Perbedaan adalah hal yang merupakan prinsip alam. Tidak ada dua orang yang persis sama antara satu sama lain. Semua individu berbeda dari satu sama yang lain dalam banyak aspek. Bahkan anak yang lahir dalam satu keluarga tidak akan memiliki kesamaan yang identik. Tiap individu pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada dua segi yang dapat menjadi sudut pandang perbedaan ini, yaitu horizontal dan vertikal. Sisi horizontal merupakan perbedaan individu dalam bidang mental, antara lain tingkat kecerdasan, bakat, minat, ingatan, emosi, dan lainnya. Sedangkan perbedaan vertikal adalah perbedaan yang berhubungan dengan aspek fisik, seperti bentuk badan, tinggi badan, ukuran badan, besar atau kecil, kekuatan, dan macam-macam lagi. Kedua aspek yang penting ini dan besar mempengaruhinya terhadap kegiatan belajar dan menghasilkannya. Adanya perbedaan individu bisa disebabkan oleh dua faktor yang mempengaruhi dan oleh keturunan atau yang dipengaruhi oleh lingkungan. Ada dua fakta dalam aspek perkembangan individu antara lain adanya kesamaan pada semua diri manusia dan pada pola perkembangannya. Dan ada kelompok di dalam pola yang bersifat umum dan membentuk warisan biologis dan sosial manusia. Individu akan memiliki perbedaan yang bersifat kuantitatif daripada kualitatif. Ciri-ciri serta sifat seseorang akan berbeda antara satu dengan lainnya. Itulah yang menjadi disebut perbedaan individu. Penyebab perbedaan individu. Yang pertama, keturunan atau natur. Setiap orang memiliki berbagai kemampuan dan kapasitas yang diturunkan kepadanya dan menentukan kemajuan perkembangan diri yang orang tersebut. Hal ini juga membatasi perkembangan dan pertumbuhan individu dalam banyak cara dan berkaitan dengan jenis kelamin, kecerdasan, dan kemampuan khusus lainnya. Ketahuilah mengenai peran lingkungan dalam pendidikan karakter dan peran sekolah dalam pendidikan karakter anak, peran mahasiswa dalam pendidikan karakter bangsa. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan juga berperan besar bahkan memegang kunci untuk macam-macam perbedaan individu. Tidak ada orang yang mengalami lingkungan yang sama sejak lahir hingga meninggal. Perbedaan individual timbul pada rangsangan dasar yang diterima seseorang dari lingkungan internal dan eksternalnya, termasuk keluarga, teman, tingkat ekonomi, perbedaan pendidikan, dan lain sebagainya. Perbedaan individu, yaitu perbedaan individu merupakan subjek di dalam psikologi modern. Dalam banyak hal, kajian ini merupakan psikologi klasik yang ditunjukkan pada psikologi seseorang mengenai perbedaan dan kesamaan antara orang-orang. Macam-macam perbedaan individu yaitu perbedaan kognitif. Kognitif adalah kemampuan yang berhubungan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan pengamatan dan penyerapan seseorang atas suatu objek. Setiap orang dapat memiliki persepsi tersendiri mengenai hal-hal tersebut. Berkat pengetahuan yang diperolehnya tersebut, seseorang dapat membentuk sesuatu
persepsi akan hal yang dialaminya, dan pengetahuan yang dicapai akan menjadi milik orang tersebut. Yang kedua, perbedaan kecakapan berbahasa. Salah satu kemampuan individu yang sangat penting dalam kehidupan adalah kecakapan berbahasa yang berbeda-beda antara setiap individu. Kemampuan berbahasa ini adalah macam-macam perbedaan individu yang berguna untuk menyatakan hasil pemikiran seseorang dalam bentuk ungkapan kata-kata yang bermakna, logis dan sistematis, serta dalam kalimat yang terstruktur baik. Faktor lingkungan serta faktor fisik atau organ tubuh yang digunakan untuk bicara adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbahasa. Yang ketiga, perbedaan kecakapan motorik. Kecakapan motorik atau kemampuan psikomotorik yang dimiliki individu merupakan macam-macam perbedaan individu yang lainnya. Kemampuan motorik memungkinkan seseorang melakukan koordinasi tubuh yang baik yang berasal dari gerakan saraf motorik untuk melakukan sesuatu gerakan. Semakin kompleks gerakan yang harus dilakukan, maka akan menumbuhkan keterampilan motorik yang lebih kompleks juga. Faktor yang mempengaruhi kemampuan motorik adalah kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir yang akan membuat perbedaan pada kemampuan motorik masing-masing orang. Yang keempat, perbedaan latar belakang. Prestasi seseorang dapat dihambat atau dipencarkan berkat perbedaan latar belakang dan pengalaman seseorang. Hal ini terlepas dari potensi yang dimiliki oleh masing-masing orang untuk belajar dan menyerap serta menguasai berbagai informasi. Macam-macam perbedaan individu yang menjadi faktor perbeda antara orang-orang antara lain minat, kebiasaan, kecakapan, dan kemampuan berkonsentrasi. Perbedaan bakat. Kemampuan khusus mengenai suatu bidang tertentu dibawa sejak lahir disebut bakat. Bakat dapat berkembang dengan baik apabila seseorang mendapatkan stimulasi yang tepat. Sedangkan apabila lingkungan tidak memberikan kesempatan pada bakat seseorang untuk berkembang, maka bakat tersebut tidak akan terasa dan berkembang dengan baik. Kemampuan mengembangkan bakat dimiliki oleh masing-masing orang, namun hasil tes inteligensi yang dilakukan oleh keterampilan berhasil dan di bidang akademik daripada bakat seseorang. Yang berikutnya, perbedaan kesiapan belajar. Perkembangan anak banyak dipengaruhi oleh latar belakangnya sendiri, seperti belakang sosial, ekonomi, budaya yang perannya sangat signifikan bagi perkembangan anak itu sendiri. Karena itulah pada dasarnya kesiapan belajar anak-anak tidak akan sama antara satu anak dengan yang lainnya walaupun mereka berada dalam rentang usia yang sama. Belajar di sini tidak melulu diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan bidang akademis, akan tetapi juga berhubungan dengan kesiapan anak menerima beberapa hal yang atau informasi yang diperolehnya untuk memperoleh keuntungan dari pengetahuan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain kondisi fisik, rasa ingin tahu, sikap, dan pengalaman. Yang berikutnya, perbedaan jenis kelamin dan gender. Istilah jenis kelamin atau gender tidak sama. Jenis kelamin lebih merujuk pada istilah yang berhubungan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis. Sementara gender lebih menunjukkan kepada aspek psikososial dari seorang laki-laki atau perempuan. Gender adalah perbedaan yang terbangun antara laki-laki dan perempuan secara sosial dan budaya. Termasuk dalam gender adalah peran, tingkah laku, sifat, dan kecenderungan lain yang mendefinisikan artinya menjadi seorang lelaki atau arti menjadi seorang perempuan dalam masyarakat. Yang berikutnya, perbedaan minat. Minat bisa diartikan sebagai kekuatan yang memotivasi dan membuat kita ingin melakukan sesuatu mengenai hal, orang, atau suatu aktivitas. Dalam berbagai bidang, itu berarti ketertarikan seseorang akan suatu bidang tertentu yang melebihi bidang lainnya. Minat juga akan bervariasi pada setiap individu dan merupakan salah satu dari macam perbedaan individu. Yang ke-10, perbedaan tingkah laku. Macam-macam perbedaan tingkah laku lainnya adalah perbedaan pada tingkah laku. Beberapa orang memiliki tingkah laku yang positif terhadap suatu topik yang khusus, objek, dan prosesi daripada yang lainnya. Tingkah laku yang positif ini bisa dihasilkan melalui pendidikan yang diberikan, tentunya sejak masa kecil. Ketahuilah hakikat pendidikan karakter dalam perspektif Islam dan peran kepramukaan dalam pendidikan karakter bangsa. Perbedaan nilai-nilai adalah hal-hal yang dianggap penting oleh individu. Yang ke-11, perbedaan konsep diri.
dalam konsep diri mencakup tingkah laku, penilaian, dan nilai mengenai seorang individu yang berhubungan dengan perilaku, kemampuan, dan kualitasnya. Beberapa orang yang memiliki konsep diri positif akan menampilkan dirinya lebih baik daripada orang yang memiliki konsep diri negatif. Konsep diri yang negatif tentunya juga akan mengarahkan seseorang kepada kecenderungan hal-hal yang negatif dan tidak berguna bagi perkembangan dirinya sendiri. Yang ke-12, perbedaan kebiasaan belajar. Terkadang tampak jelas bahwa sebagian orang memiliki kebiasaan belajar yang berbeda dengan orang lainnya. Misalnya, seseorang baru dapat menerima informasi jika ia mencernanya sambil melakukan kegiatan fisik atau bekerja di luar ruangan. Sebagian orang mungkin akan memahami beberapa hal dengan membaca, sementara yang lainnya perlu melakukan praktek untuk memahami informasi tertentu dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara yang paling sesuai untuk individu agar mampu menerima dan mencerna informasi yang ada. Jenis perbedaan individual. Yang pertama, kecerdasan. Siswa yang kurang cerdas menunjukkan ciri-ciri belajar yang lebih lambat, memerlukan banyak latihan, membutuhkan waktu yang lebih lama untuk maju, tidak mampu melakukan abstraksi. Siswa yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi pada umumnya memiliki perhatian lebih banyak, belajar lebih cepat, kurang memerlukan latihan, mampu menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang singkat, mampu menarik kesimpulan dan melakukan abstraksi. Yang kedua, bakat. Bakat mempengaruhi perkembangan individu. Untuk mengetahui bakat itu perlu diadakan tes bakat pada waktu mereka mulai bersekolah. Bakat turut menentukan perbedaan hasil belajar, sikap, minat, dan lain sebagainya. Kemudian jasmani. Keadaan jasmani tiap siswa berbeda. Perbedaan itu dapat pada struktur badan, tinggi berat, dan koordinasi anggota badan, cacat badan, sakit menahan mudah pusing kepala, dan lainnya, gangguan penyakit tertentu. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi efisiensi dan kegerayaan belajar, lebih mudah berkeringat. Penyesuaian sosial dan emosional. Keadaan sosial dan emosi individu berbeda antara satu dengan lainnya. Berbagai sikap sosial dan emosional adalah pendiam, pembarang, pemalu, pemberani, mudah beraksi, senang bekerja sama, suka mengasingkan diri, mudah terpengaruh, sensitif, sedang menggantungkan diri kepada orang lain. Tingkah laku sosial dan emosional ini dapat berubah sesuai dengan kondisi atau situasi sekitarnya. Keadaan ini besar pengaruhnya terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar siswa. Yang berikutnya, keadaan keluarga. Keadaan keluarga besar pengaruhnya terhadap individu dan oleh karenanya terjadi perbedaan individual yang latar belakangi perbedaan keadaan keluarga. Pengaruhnya terjadi pada perbedaan hal-hal pengalaman sikap, apresiasi, minat, sikap ekonomis, dan cara berkomunikasi, kebiasaan berbicara, hubungan kerjasama, pola pikir, dan lainnya. Prestasi belajar. Perbedaan hasil belajar di kalangan para siswa disebabkan oleh faktor-faktor kematangan, latar belakang pribadi, sikap, bakat terhadap pelajaran, jenis mata ajaran yang diberikan, dan sebagainya.